Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di modul 1.4 dalam budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Video ini merupakan suatu praktek di sekolah saya dalam hal menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh siswa di SMP Negeri 2 Padang. Bersama saya Surya Hadi Putra SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini merupakan langkah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan dan belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Adapun bagian-bagian dari segitiga restitusi ini yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, harus melihat prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada tahap validasi tindakan yang salah, harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari suatu pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Yang terakhir, pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk mewujudkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini sebuah kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Pada saat melakukan tugas individu di kelas, siswa murid kelas 9 yang bernama Angel marah kepada temannya yang satu kelas dengan dirinya karena tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh teman sekelasnya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya dengan cara menggerpak meja. Terkait hal tersebut, kelas menjadi gaduh dan kegiatan pembelajaran menjadi sedikit terganggu. Berikut video restitusi pada kasus pertama. Angel, tadi Bapak mendapatkan informasi bahwasanya kamu tadi habis bertengkar ya dengan Elsa. Iya Pak, biasanya dia kesel Pak. Kenapa kesal? Elsa itu Pak, dia sering mencontek tugasnya Pak, bukan hanya tugas di individu, PR-nya juga sering diconteknya Pak. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada dalam posisi kamu juga pasti Bapak akan merasakan hal yang sama. Kesal terkait perbuatan yang dilakukan oleh Elsa. Iya Pak. Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Elsa? Dia marah-marah Pak sama Elsa dengan cara memaki-makinya Pak, tapi tanpa sadar dia juga ngegerpak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kalau kamu berbuat seperti itu tentu ada alasannya ya. Iyalah Pak, masa iya dia diam saja, kan dia sudah susah payah Pak untuk mengerjakan tugasnya. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu terus contek begitu saja oleh Elsa. Bapak sangat menghargai tindakanmu karena kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya, Angel memukul atau melukai teman sekelas Angel. Iya Pak. Sekarang coba kita renungkan ya. Tindakan Angel marah sampai menggerpak meja itu apakah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Angel, keyakinan kelas apa yang Angel langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut Angel, saling menghormati antar teman itu merasa penting tidak untuk diterapkan? Penting Pak. Baik, kalau menurut Angel itu sangat penting, jadi keinginan apa harus Angel lakukan jika dalam keadaan sedang marah? Angel harus lebih bersabar Pak. Angel bersedia memperbaiki masalah dengan Elsa? Bersedia Pak.
Apa yang akan Angel lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Angel harus lebih bersabar Pak dan menahan amarah Angel. Jika ada teman yang mencontek, Angel akan melaporkan ke guru atau ke wali kelas Angel Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu Angel. Bapak ingin kamu tetap semangat dan selalu menjadi pribadi yang sabar. Sekarang silakan Angel kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. sama. Halo, perkenalkan nama saya Angel Lina Fitaloka. Saya dari kelas 9A. Saya senang sekali untuk diajak berdiskusi bersama Pak Guru tentang mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas. Untuk kedepannya, Angel akan lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Sekian dari Angel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berikutnya kasus kedua dalam penerapan segitiga restitusi. Prabu, seorang murid kelas 8, sedang mengikuti pembelajaran informatika. Namun di awal materi, Prabu tampak panik karena lupa untuk membawa buku mata pelajaran informatika. Prabu merupakan siswa yang datang tepat waktu, yaitu pukul 6.45. Namun, kebiasaan yang sering dilakukan oleh Prabu adalah sering lupa dalam membawa buku pelajaran di hari tersebut. Berikut video restitusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya masuk ke ruangan ini, Pak? Oh ya, salam. Silakan masuk Prabu. Selamat siang Prabu. Selamat siang, Pak. Bapak lihat di beberapa pertemuan Prabu sering tidak membawa buku tulis dan buku pelajaran informatika. Iya, Pak. Prabu tahu kalau sering tidak membawa buku pelajaran informatika itu atau buku pelajaran itu merupakan suatu kesalahan. Iya, Pak. Biar Bapak jelaskan ya. Kalau berbuat kesalahan itu manusiawi. Apakah saat ini Prabu menjadi orang yang lebih baik untuk diri Prabu sendiri dengan tidak membawa buku-buku pelajaran tersebut? Tidak, Pak. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi dan harus memperbaiki persoalan ini ya. Setuju? Setuju, Pak. Baik. Bapak ingin tahu, Prabu sering tidak membawa buku pelajaran ke sekolah pasti ada alasannya. Coba jelaskan sama Bapak, apa alasan Prabu sering tidak membawa buku pelajaran ke sekolah? Karena saya tidak sempat untuk melihat jadwal, Pak. Disebabkan karena saya sering tidur larut malam dan sering menghabiskan waktu-waktunya untuk bermain game. Oh begitu alasannya. Lalu menurut Prabu, tindakan tadi itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah kita belum? Tidak, Pak. Belum sesuai. Belum ya? Nah, kalau belum, menurut Prabu kesepakatan mana yang telah Prabu langgar? Kedisiplinan, Pak. Oke, menurut Prabu, disiplin itu penting apa tidak untuk dilakukan? Penting, Pak. Karena dengan disiplin kita dapat melihat jadwal dengan baik dan tidak salah membawa buku pelajaran. Betul. Disiplin itu sangat penting karena dapat membiasakan diri kita untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Ya. Iya. Nah. Saya menyesal dan tolong maafkan saya ya, Pak. Baik. Karena sikap yang telah Prabu utarakan tadi sangat bagus, yaitu dengan meminta maaf terkait tindakan yang telah Prabu buat. Nah, sekarang apa yang bisa Prabu lakukan ke depannya agar dapat membawa buku pelajaran dengan benar? Untuk kedepannya saya akan tidur lebih awal dan mengurangi waktu untuk bermain game serta saya juga akan memasang alarm agar saya tidak terlambat untuk bangun pagi. Bagus. Karena Prabu telah menemukan cara dan solusinya, sekarang Prabu boleh kembali lagi ke kelas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Prabu dari kelas 8A. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Surya karena berkat beliau saya dapat menemukan permasalahan dan solusi untuk masalah saya, yaitu berupa begadang setiap hari. Untuk kedepannya saya akan tidur lebih awal serta mengurangi waktu-waktu yang tidak penting. Sekian dulu, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video restitusi dari siswa
terkait permasalahan yang telah dibahas. Terima kasih bagi yang telah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.